Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pernahkah kamu merasa dikejar-kejar bukan oleh orang, tapi oleh angka? Angka yang kamu sendiri tidak lagi bisa kontrol. Semua bermula dari satu klik kecil, pinjaman online, pinjol. Di balik kemudahan, tersembunyi jebakan yang mematikan. Hal ini kita akan bahas sebuah penyakit zaman modern, penyakit pinjol. Bukan sekedar masalah ekonomi, tapi ini adalah persoalan iman, hati, dan kehidupan. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna pinjol terbanyak di dunia. Rata-rata masyarakat meminjam bukan sekali, tapi berkali-kali. Satu aplikasi tidak cukup, 2, 3, 4, hingga akhirnya tenggelam dalam hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Dalam hadis disebutkan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin akan tergantung karena utangnya sampai dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Mayoritas pinjol berbasis riba. Bayangkan, kamu meminjam 1 juta, tapi harus mengembalikan 2 juta. Bahkan ada yang 30% dalam 2 minggu. Itulah riba, musuh besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah 275. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kamu tidak melakukannya, yakni meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Surat Al-Baqarah 279. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham dari riba yang dimakan oleh seorang padahal dia tahu, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.957 dengan derajat hadis hasan. Yang lebih tragis, banyak dari kita meminjam bukan untuk kebutuhan darurat, tapi untuk gaya hidup, untuk belanja, pamer, poya-poya. Ini bukan kebutuhan, ini nafsu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan utang dan tekanan manusia.
Hadis riwayat Bukhari nomor 2893. Utang bukan hanya masalah materi, tapi masalah akhlak dan tanggung jawab. Banyak orang yang sholatnya terganggu, pikirannya kalut, hanya karena utang yang tak tertunaikan. Berapa banyak orang yang kehilangan keluarga, kehormatan, bahkan nyawa karena pinjol. Di dunia kamu dihina, di akhirat kamu ditahan. Utang jadi penghalang masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Kalau mati syahid saja tidak bisa menghapus utang, apalagi mati biasa. Maka jangan pernah remehkan kewajiban ini. Setiap rupiah yang belum dibayar akan menjadi beban di akhirat. Lalu, apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur terjerat? Jawabannya adalah, yang pertama, taubat. Segera hentikan semua pinjaman riba. Yang kedua, luruskan niat. Niatkan dengan sungguh-sungguh untuk melunasinya. Yang ketiga, ikhtiar halal. Tambah pekerjaan, jual barang, hemat pengeluaran. Yang keempat, minta bantuan. Keluarga, rekan, sahabat. Barangkali mereka punya solusi. Dan yang terpenting adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolaq ayat 2-3. Pinjol bukan penyelamat. Ia adalah penyakit. Tapi setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obat dari pinjol adalah taubat, sabar, dan tawakal. Jangan tunggu sampai semua hancur. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Karena hidup yang berkah hanya lahir dari yang halal. Barakallahu fikum.